Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Una Nasbilani dari kelas Administrasi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang berjudul Analisis Model Bisnis dan Rancangan Inovasi pada Usaha Toko Kelontong Toko Kejujuran. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang di sini yaitu toko kelontong merupakan salah satu usaha yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena menyediakan kebutuhan sehari-hari. Selain menjual barang, toko kelontong juga memiliki hubungan sosial yang kuat dengan pelanggan, misalnya melalui sistem kasbon atau pelayanan yang lebih akrab. Namun, saat ini keberadaan toko kelontong mulai menghadapi tantangan yang cukup besar karena munculnya minimarket modern yang menawarkan pelayanan lebih lengkap, tempat yang nyaman, dan pembayaran digital. Oleh karena itu, kami melakukan observasi terhadap toko kejujuran untuk mengetahui model bisnis yang diterapkan saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian memberikan usulan inovasi yang sesuai dengan kondisi usaha tersebut. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari analisis. Yang pertama, mengetahui bagaimana toko kejujuran menjalankan bisnisnya. Yang kedua, mengetahui masalah yang dihadapi toko. Yang ketiga, mencari solusi dan inovasi yang cocok. Yang keempat, membantu meningkatkan daya saing toko. Berikut adalah profil dari toko kejujuran. Toko kejujuran merupakan toko kelontong yang sudah berdiri sekitar 2011 atau 2012. Toko ini dikelola secara sederhana oleh pemilik atau dibantu keluarga jika diperlukan, yang berlokasi di Kampung Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiwung, Tangerang. Target pelanggan yaitu ibu rumah tangga, pelajar, pekerja harian, dan masyarakat. Lalu kemudian apa saja sih yang dijual di toko kelontong ini? Yang pertama ada sembako, yaitu ada minyak goreng, telur, tepung, gas LPG, dan air galon. Yang kedua ada makanan dan minuman, yaitu ada mie instan, biskuit, makanan ringan, air mineral, kopi dan teh, minuman kemasan. Yang ketiga ada kebutuhan rumah tangga, yaitu ada sabun, sampo, deterjen, dan pasta gigi. Selanjutnya di sini ada kondisi usaha saat ini. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa operasional toko masih dilakukan secara konvensional. Toko buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Seluruh transaksi masih dilakukan secara langsung di toko dan pembayaran masih menggunakan uang tunai. Selain itu, percatatan penjualan maupun keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga pemilik kesulitan mengetahui keuntungan secara pasti maupun mengontrol stok barang secara akurat. Promosi juga belum memanfaatkan media sosial sehingga jangkauan pelanggan masih terbatas pada masyarakat sekitar. Toko ini sudah berjalan lama, tetapi penggunaan teknologinya masih sangat minim. Untuk memahami model bisnis toko kejujuran, kami menggunakan metode bisnis model kanvas atau BMC. Dari hasil analisis pelanggan utama toko adalah ibu rumah tangga, pelajar, dan pekerja di sekitar lokasi. Nilai utama yang ditawarkan adalah lokasi yang dekat, pelayanan yang ramah, penjualan secara eceran, serta adanya sistem kasbon bagi pelanggan tetap. Saluran penjualan masih dilakukan secara langsung di toko fisik, sedangkan pendapatan berasal dari penjualan barang kebutuhan sehari-hari. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui kepercayaan yang sudah terjalin lama bertahun-tahun. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Yang pertama, masih manual. Pencatatan transaksi dan keuangan belum menggunakan sistem digital. Yang kedua, pembayaran terbatas. Pengelolaan hanya bisa membayar secara tunai. Yang ketiga, promosi masih kurang karena toko belum aktif menggunakan media sosial. Yang keempat, persaingan. Minimarket memiliki sistem yang lebih modern dan pilihan produk yang lebih beragam. Yang kelima, keterbatasan pemilik. Banyak pekerja toko masih ditangani sendiri oleh pemilik. Setelah mengetahui akar masalah, kami menggunakan metode Scamper untuk mencari berbagai alternatif inovasi. Beberapa ide yang muncul antara lain menggunakan aplikasi kasir digital, menambahkan pembayaran QRIS, menyediakan layanan pasar antar, memperbaiki tata letak produk, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Semua alternatif tersebut disusun berdasarkan permasalahan nyata yang ditemukan saat observasi, sehingga inovasi yang diusulkan lebih realistis dan mudah diterapkan. Dan dari berbagai alternatif inovasi tersebut, kami melakukan penyaringan menggunakan metode Tapesan and Nicknamar.
Penilaian dilakukan berdasarkan 3 kriteria yaitu efektivitas, kemudahan pelaksanaan, dan biaya. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi berupa digitalisasi ringan, yaitu menggunakan aplikasi kasir digital dan QRIS, memperoleh skor tertinggi. Hal ini karena inovasi tersebut mampu menjawab permasalahan utama dengan biaya yang relatif rendah dan mudah diterapkan oleh usaha mikro seperti toko kejujuran. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, kami mengusulkan inovasi yang kami beri nama digitalisasi ringan toko kejujuran. Inovasi ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, menerapkan pembayaran digital menggunakan QRIS agar pelanggan memiliki pilihan pembayaran yang lebih praktis. Yang kedua, menggunakan aplikasi kasir digital untuk mencatat transaksi dan mengelola stok barang. Yang ketiga, memanfaatkan WhatsApp Business dan media sosial sebagai media promosi sehingga informasi produk dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada contoh penerapan. Misalnya ada pelanggan yang membeli minyak goreng, mie instan, atau air mineral saat transaksi, yaitu barang dibeli, lalu dicatat di aplikasi, lalu pelanggan membayar melalui QRIS, lalu stok otomatis atau lebih mudah dipantau. Kemudian toko bisa mengirim promosi melalui WhatsApp, misalnya hari ini ada promo minuman dan sembako tertentu, jadi kegiatan toko menjadi lebih rapi dan praktis. Selanjutnya yaitu cara menerapkan inovasi. Agar inovasi dapat berjalan dengan baik, penerapannya dilakukan secara bertahap. Yang tahap pertama yaitu mendaftarkan QRIS dan mulai mempelajari penggunaan aplikasi kasir. Yang kedua, membiasakan pencatatan transaksi secara digital serta mulai menggunakan WhatsApp Business sebagai media promosi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap data penjual sehingga pemilik dapat mengetahui produk yang paling laris dan menentukan strategi promosi yang lebih tepat. Selanjutnya itu ada manfaat dari inovasi. Yang pertama untuk pelanggan. Yang pelanggan bisa membayar dengan QRIS, transaksi lebih mudah, mendapat informasi promo lebih cepat. Untuk pemilik, lebih mudah mengetahui pemasukan, lebih mudah mengecek stok, bisa mengetahui produk yang paling laku, promosi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, untuk usaha, lebih efisiensi, lebih modern, lebih mampu bersaing dengan minimarket. Selanjutnya ada BMC setelah inovasi. Setelah menggunakan digitalisasi ringan, sebelum pelanggan datang ke toko, bayar tunai, lalu selesai. Sesudah pelanggan datang atau berinteraksi melalui WhatsApp, membeli, bisa bayar tunai atau QRIS, transaksi dicatat digital. Selain itu, toko juga bisa melakukan promosi melalui WhatsApp dan media sosial. Lalu kenapa inovasi ini cocok? Karena yang pertama tidak mengubah karakter toko kejujuran, biayanya relatif rendah, mudah dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebiasaan konsumen saat ini, membantu pencatatan dan pengelolaan toko, tetap mempertahankan hubungan dekat dengan pelanggan. Jadi, teknologi hanya menjadi alat bantu, bukan menggantikan keunggulan toko. Akhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa toko kejujuran masih menjalankan model bisnis yang bersifat konvensional dan memiliki beberapa kelemahan terutama pada aspek digitalisasi. Berdasarkan hasil analisis, solusi yang paling tepat adalah menerapkan konsep digitalisasi ringan, yaitu melalui penggunaan QRIS, aplikasi kasir digital, dan media sosial sebagai sarana promosi. Kami meyakini bahwa inovasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing usaha tanpa menghilangkan karakter pelayanan yang menjadi keunggulan utama di toko kejujuran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.